Mengapa Presiden Jokowi begitu repot cawe-cawe demi bisa mendapatkan sosok penerus yang sesuai dengan seleranya? Benarkah karena alasan keberlanjutan semata? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, ada Sudirman Said, Ketua DPP PKS Mardani Alisera, serta tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan yang sepertinya belum bergabung ya. Nanti kita akan tunggu. Mas Dirman, kemudian juga Bang Mardani, selamat malam. Selamat malam Sylvia, selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum. Dirman, salam. Oke, Mas Dirman, kita mulai dari Anda ya. Kalau dalam acara relawan, Pak Anies itu kan pernah bilang, Pilpres bukan hanya soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program, tapi kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Pernyataan ini Mas Dirman agak bertentangan nih dengan Presiden Jokowi yang justru menginginkan sosok pemimpin yang bisa dan mau melanjutkan program-program kerjanya. Bagaimana tim Anies menyikapi keinginan Presiden Jokowi ini? Terima kasih Sylvia. Saya tadi pagi baca Jakarta Post ya. Biasanya koran bahasa Inggris itu kan lebih lugas, lebih terus terang. Judulnya begini nih, headline-nya. President's admission of intervention divides public. Itu judul besarnya di sebelah kanan. Itu artinya pengakuan Presiden bahwa dia akan melakukan intervensi telah membelah publik. Kemudian ada anak judulnya. Anak judulnya begini. Jokowi's move might set stage for other electoral interference. Jadi move-nya Pak Jokowi ini bisa jadi menjadi panggung, menjadi jalan untuk intervensi jalannya pemilu. Ini koran bahasa Inggris yang biasanya lebih terus terang, lebih lugas gitu ya. Artinya memang terbaca dengan jelas oleh publik bahwa tindakan-tindakan beliau itu, Presiden Pak Joko Widodo itu betul-betul memberi signal akan pemilu yang tidak netral, tidak bebas, tidak fair gitu. Nah, mengenai cara menjaga kelangsungan pembangunan, menurut saya mudah sekali dengan kebijakan, dengan regulasi, dengan menempatkan birokrat yang profesional. Tapi yang lebih penting adalah dengan program yang masuk akal, yang secara jangka panjang memang justified begitu ya. Secara resources memang memungkinkan dan secara teknik, secara keilmuan memang masuk akal. Jadi apabila programnya baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali untuk tidak berlanjut. Dan mohon diingat, ini mungkin juga para pejabat publik yang lain, yang namanya kuasa publik atau jabatan publik memang ada batasnya, 5 tahun sekali diganti, 10 tahun sekali diganti. Jadi tidak boleh ada pretensi bahwa seolah-olah bisa mengontrol selama-lamanya. Bahkan umpamanya perusahaan pribadi pun itu ada suksesi gitu ya. Dan tidak ada CEO yang mau diganti kemudian pidato dengan emosional mengatakan nyari pengganti saya itu susah, jangan sembarangan gitu. Itu nggak ada CEO yang begitu. Jadi ini satu ekspresi yang menurut saya sudah melupakan atau sudah mengabaikan aspek etis, aspek kepatutan. Dan saya sangat prihatin karena negara kita ini negara yang hebat, yang besar, yang banyak sekali orang terdidiknya, tapi kemudian mendapatkan contoh dari pimpinan tertinggi negara seperti itu. Jadi menurut saya ada hal yang perlu diluruskan. Dan ini adalah panggilan bagi kaum terdidik, kaum terpelajar seperti kita ini, untuk mengingatkan masyarakat supaya kita kembali pada norma kepatutan. Demikian mungkin ya. Tapi kan begini ya Mas Dirman dan juga Bang Mardani, setiap presiden di ujung kekuasaan itu pasti ingin punya banyak legacy. Dan itu wajar, entah itu dalam bentuk program, infrastruktur dan sebagainya. Jadi wajar tidak kalau akhirnya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk urusan Pilpres, karena ini persoalan legacy, Bang Mardani. Iya, yang pertama saya coba husnuzon ya Zilvi. Niatnya Pak Jokowi baik ya. Katanya ingin menjaga negeri. Tapi niat baik harus dengan cara yang baik. Apalagi kita hidup di masyarakat yang masih sangat feodal. Mungkin Pak Jokowi menyatakan tidak akan menggunakan infrastruktur negara, anggaran, aparat. Tetapi mohon diingat, tahun-tahun sekarang ini banyak sekali PLT kepala daerah pelaksana tugas. Dan mereka itu diangkat, bukan dipilih. Dan Pak Mendagri mengatakan khusus untuk gubernur dia tidak punya kuasa, diserahkan semuanya kepada presiden. Jadi ini ada satu kondisi yang sangat pucuk dicinta ulam tiba.
presidennya punya semangat cawe-cawe, gubernurnya banyak PLT yang diangkat langsung oleh presiden. Power tend to corrupt. Nah, saya khawatir sekali ini menjadi peluang besar ada penyimpangan dan publik harus betul-betul aware, harus betul-betul menjaga agar tidak ada penyimpangan. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden itu bukan cuma kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Dia kompas moral. Saya khawatir nanti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang terjadi dengan para kepala daerah dan orang di bawahnya. Ini berbahaya, berbahaya, dan berbahaya. Begitu, Zilvi. Tapi Bang Mardhani kan kemudian setelah Pak Jokowi mengeluarkan statement soal cawe-cawe, itu ada rilis ya dari pihak istana yang dalam tanda kutip memperhalus, memperjelas maksudnya Pak Jokowi cawe-cawe itu apa. Untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jurdil, untuk memastikan bahwa pemilu ini bisa berjalan adil untuk semua pihak. Tidakkah itu bisa meyakinkan Bang Mardhani dan kawan-kawan bahwa Presiden memang akan menjadi wasit yang adil untuk pemilu 2024 nanti? Ada 3. Yang ketiga nggak disebut, Zilvi. Memastikan yang terpilih nanti itu yang melanjutkan karya Pak Jokowi yang sekarang. Dan itu catatan besar cawe-cawenya. Karena kita ingat, nyun sewu dulu zamannya Orde Baru semuanya memuja dan memuji. Wah, tidak ada pengganti dari Pak Harto dan lain. Tapi ternyata tidak lama kemudian kita turunkan. Kita tidak boleh ABS, kita tidak boleh ngangguk saja. Justru yang sedang berlaku sekarang ini agak berbahaya. Poin 3 tadi itu adalah sebuah asumsi yang sangat berbahaya bahwa pengganti saya itu lebih buruk ketimbang saya. Karena itu harus melanjutkan legasi saya. Padahal setiap pemimpin itu punya tantangan berbeda, punya zaman berbeda, punya kondisi dan konteks berbeda. Biarkan pemimpin 2024 nanti menyelesaikan dengan zamannya, dengan caranya. Begitu, Zilvi. Oke, setiap pemimpin punya caranya, kemudian juga setiap masa itu ada kebutuhan yang berbeda. Sehingga apakah itu berarti tidak semua sebetulnya program kerja dari Pak Jokowi itu harus dilanjutkan dan bukan menjadi tugas dari Pak Jokowi juga untuk memastikan itukah? Kami akan lanjutkan perbincangan di pemirsa usai jeda. Baik, pemirsa sudah bergabung juga bersama kami tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Selamat malam Bang Ade. Bang Ade, audionya belum dibuka, Bang. Oke, kita boleh cek lagi audio Bang Ade. Selamat malam. Masih belum ada, Bang Ade? Oh iya, selamat malam. Nah, oke, sudah ya. Selamat malam, Bang Ade. Oke, Ya, Bang Ade, dari tadi ini kami lagi membahas soal poin dari pertemuan atau apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang kemudian dipertegas lagi oleh pihak istana, maksudnya apa ya? Terutama di poin di mana Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa pemimpin nasional berikutnya itu harus meneruskan program-program pemerintahan yang sekarang, proyek-proyek strategi seperti IKN, hilirisasi, transisi energi besi dan sebagainya. Tapi tadi Pak JK mengatakan bahwa setiap pemimpin itu punya cara dan punya pilihannya. Jadi kenapa seolah ada yang dipaksakan bahwa penerus nanti, presiden nanti harus meneruskan apa yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi sekarang? Ya, tentu di setiap kepemimpinan dimanapun, apakah di organisasi atau di pemerintahan apapun, pasti harus ada keberlanjutan, ya, kesinambungan. Apa yang sudah dikerjakan pada hari ini itu akan lebih baik, akan dilanjutkan untuk kedepannya. Dan itu menjadi sebuah kepastian supaya program itu sustainable, berkelanjutan gitu. Dan itu pasti diharapkan oleh masyarakat juga, Silvi. Jadi kita tidak menginginkan apa yang sudah dikerjakan dalam 10 tahun kali ini, ya, nanti kemungkinan atau patut diduga atau ada indikasi potensi itu terganggu atau diganggu. Kita nggak tahu lah. Nanti kita bicaralah tentang bagaimana itu. Itulah yang perlu kita diskusikan bersama. Keberlanjutan ini, semua program, semua tata kelola apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi pada masa periode pertama, Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf Amin, itu kita minta pemimpin berikutnya harus bisa melihat ini sebagai sebuah
kesinambungan program, konteksnya adalah bagaimana negara kita ini, republik ini menjadi negara yang maju. Rakyatnya, kesejahteraannya bisa lebih tinggi, bisa lebih income per kapitanya akan bisa lebih meningkat lagi. Itu yang diinginkan sebenarnya oleh Pak Jokowi gitu. Oke, berarti highlightnya adalah ada perbaikan, ada percepatan. Berarti Mas Dirman kan perbaikan, percepatan sama dengan perubahan dalam arti yang positif kan? Dan sebetulnya itu bisa disajikan oleh capres manapun, tidak terkecuali Anies Baswedan. Benar, jadi ada asumsi dalam setiap institusi itu namanya going concern. Jadi institusi itu akan jalan terus, negara jalan terus. Jadi saya pernah jadi menteri, pernah memimpin BUMN, setiap datang pemimpin baru pasti akan menengok apa yang sedang dikerjakan, apa yang gantung, apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu diperbaiki, itu selalu begitu. Begitupun pemimpin negara. Jadi tidak mungkin tiba-tiba umpamanya Anies Baswedan insya Allah terpilih jadi presiden, itu seperti membubarkan semua hal yang baik gitu. Jadi karena itu tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan bahwa pemimpin ke depan itu seperti akan merubah semuanya. Kami di timnya Pak Anies sejak awal sekali ketika bicara mengenai program atau rencana ke depan itu, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, itu diberi arahan untuk membuat metrik dengan 4 kolom. Mana kebijakan-kebijakan program yang baik dan mesti dipertahankan, mana yang perlu ada koreksi, perlu ada perbaikan, mana yang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, tapi juga mana yang merupakan tawaran baru sama sekali. Jadi metrik ini akan menjaga yang tadi disebutkan, kesinambungan, tapi juga ada pembaharuan. Kalau pemilu tidak mendatangkan perubahan atau perbaikan, apa? Justru itulah indahnya demokrasi kan. Setiap periode direview, apa yang kurang, apa yang lebih, kemudian yang lebih dipertahankan, yang baik dipertahankan, yang kurang-kurang diperbaiki. Dan itu berlaku bagi siapapun. Bahkan umpamanya Mas Ganjar dan Pak Prabowo yang terpilih jadi presiden pun pasti akan melakukan itu. Jadi tidak bisa melebih-lebihkan seolah-olah koalisi perubahan itu akan membubarkan semua yang dicapai Pak Jokowi. Begitupun tidak juga tepat kalau dikatakan Pak Prabowo dan Pak Ganjar hanya akan melanjutkan apa yang ada. Pasti akan ada unsur-unsur pembaruan. Nah ini mungkin yang dikatakan Pak Yusuf Kala tadi adalah soal approach, soal pendekatan. Dan kami di koalisi perubahan memang arahnya adalah selalu ingin mencari ruang-ruang perbaikan. Begitu, Silvi. Baik. Bang Ade, jadi kan tidak perlu ada yang dilabeli ya bahwa capres ini akan melanjutkan, capres ini tidak akan melanjutkan. Biarkan mereka semua ini bertanding dalam koridor yang sama. Dan apakah itu sebetulnya Presiden Jokowi memahami hal tersebut bahwa itu adalah pilihan masing-masing capres? Mereka berhak untuk mau melanjutkan, mau meneruskan demi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, silakan kalau konteks dalam kompetisi pencapresan ya silakan. Itu juga diberikan ruangnya, ya kan. Tapi paling tidak begini, kita punya waktu 13 tahun ini, Silvi, untuk kita bisa melompat menjadi negara maju. Itu yang selalu ditekankan oleh Pak Jokowi. Kita jangan lagi berpikir, berdebat, mengasumsikan atau menganalisa tanpa bentuk-bentuk konkret kerja-kerja yang ada, ya itu yang kita ini bekerja dengan waktu supaya kecepatan waktu itu dengan yang bisa kita targetkan itu Indonesia menjadi negara maju itu bisa aktanya terjadi gitu, ya. Nah, alhamdulillah ya tahun lalu di bawah kepemimpinan Pak Jokowi di G20 begitu luar biasanya penghormatan, penghargaan yang dilakukan oleh negara-negara dunia terhadap kinerja prestasi Pak Jokowi. Dan kemarin juga barusan di negara KTT ASEAN begitu juga. Artinya pemimpin-pemimpin dunia ini sudah memberikan supporting, memberikan penghormatan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, baik. Oke, berarti ada deadline 13 tahun. Ini ada tantangan besar 13 tahun, kemudian juga sudah ada pencapaian yang ditorehkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, Bang Mardhani, atas dasar itu, apakah Presiden Jokowi, seorang kepala negara, berhak untuk cawe-cawe? Sangat tidak berhak, ya, karena tadi tiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin punya tantangannya.
ini harus benar-benar bijak ya. Nyuwun sewu, jangan merasa tahu, tapi tahu merasa. Ini filosofi yang baik ya. Jadi pandangan saya berbahaya sekali kalau ada quote and unquote perasaan chauvinisme itu, bahwa saya yang terbaik maka yang lain harus ngikut. Enggak. Saya setuju 13 tahunnya. Kami juga bahas tentang middle income trap. Bahkan kita juga melihat mestinya untuk membuat tidak ada middle income trap bukan bangun IKN, tapi bangun 10 Center of Excellence, kampus-kampus terbaik kita bangun, uangnya itu. Nah itu biarkan jadi diskursus yang sehat dalam pemilu nanti, tidak perlu dibatasi. Apalagi ada skenario, ini yang boleh maju, ini yang tidak boleh maju. Berbahaya sekali, lagi-lagi presiden itu kompas moral. Jadilah negarawan dan itu akan dikenang. Oke, baik. Ada kekhawatiran, Bang Ade, bahwa pemilu nanti ketika presiden sudah dengan tegas menyatakan ia akan cawe-cawe, ada kekhawatiran bahwa presiden nanti tidak akan netral, dalam arti akan mengerahkan fasilitas negara, perangkat di bawahnya untuk membuat hasil pilpres nanti sesuai dengan keinginan presiden. Bagaimana menjawab itu, Bang Ade? Ya, itu kan tafsiran sebagai orang yang mungkin ya berseberangan dengan Pak Jokowi pada hari ini. Silakan saja, sah-sah saja. Ya, pendapat sebagian orang itu kita juga harus bisa hargai, ya silakan. Dan itu juga dilindungi dalam undang-undang. Tapi dalam konteks penyampaian beliau di depan teman-teman pimpinan redaksi, beliau menegaskan kok untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan politik pemilihan presiden, tidak. Saya juga memahami aturan-aturan hukum, tidak akan mencederai demokrasi, itu jelas. Jadi jangan kita tarik-tarik dengan persoalan-persoalan politik praktis atau pragmatisme personal dalam konteks pemilu yang akan datang. Kalau kita tarik dari situ ya kita nggak akan punya titik temu dalam memahami, mencermati apa yang menjadi keinginan beliau untuk ke depan ya negara kita ini menjadi negara maju, kuat dan disegani dan dihormati oleh seluruh pemimpin nasional dunia gitu. Begitu. Jadi pemahamannya harus pemahaman yang holistik, Bang Mardhani. Oke, semua ada stylenya, semua ada gayanya, semua ada caranya. Ya memang begitu. Tapi paling nggak ini kan bisa memberikan masukan. Ini loh, ya kedepannya ayo kita bisa sama-sama supaya ada kesinambungan gagasan, kesinambungan program, kesinambungan dan keberlanjutan apa yang sudah dilakukan. Jangan lagi kita sibuk berdiskusi, berwacana tanpa memberikan eksekusi program yang cepat, tepat sasaran dan itu dipahami dan bermanfaat bagi rakyat yang ada. Gitu. Oke, sedikit saja ya terakhir ini Mas Dirman. Jadi kalau kita berbicara soal bagaimana harus ada program yang diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Kalau kita berkaca Presiden Jokowi juga dulu melanjutkan, ada yang dilanjutkan dari programnya Pak SBY, ada yang tidak. Mungkin ke depan juga akan demikian, tidak ada jaminannya bahwa Presiden terpilih nanti akan melanjutkan semuanya. Untuk hal ini, apakah Presiden masih perlu cawe-cawe kalau tidak ada jaminan juga itu akan diteruskan atau tidak sepenuhnya? Mas Dirman, audionya belum dibuka? Ya, ada satu standar etik ya. Misalnya saya ini jadi dirut satu perusahaan, tuh. Begitu saya bersiap untuk selesai, saya tidak akan memberikan sinyal apapun. Bahkan bisa dituduh ada favoritisme. Itu perusahaan. Begitupun begitu saya duduk, begitu saya berhenti, tidak sepatutnya saya itu ikut campur, menyampaikan pikiran, kecuali diminta oleh direktur yang baru. Nah, tadi dikatakan bahwa penafsirannya bisa berbeda-beda. Nah sayangnya begini, komunikasi itu ada dua aspek kan, satu yang namanya verbal message atau pesan verbal, yang kedua non verbal. Verbalnya barangkali seperti dijelaskan oleh Pak BI ya, sahabat saya, seperti dihaluskan bahwa tidak ada cawe-cawe segala macam untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan. Tapi non verbalnya itu dari mulai mengundang partai politik yang hanya yang pro pada koalisinya, padahal yang di pemerintah nggak diundang, kemudian melakukan kriminalisasi meskipun tidak tampak dari Pak Presiden Joko Widodo sendiri, tapi ini semuanya kan aparat pemerintah, Pak Muldoko. Kriminalisasi yang mana, Bang Said?
Pak Muldoko melakukan serangan terhadap Demokrat dan seterusnya. Kriminalisasi Pak Anies Baswedan ini langkah-langkah yang secara nonverbal tampak menjadi wujud dari intervensi itu atau dari ketidaknetralan itu. Dan ini ditangkap oleh publik karena itu kemarin Pak Anies mengatakan kita menerima masukan dari banyak pihak, kekhawatiran-kekhawatiran, ketidaknetralan, ketidakfairan yang mungkin dialami oleh para peserta pemilu ke depan. Jadi ini yang barangkali ingin diingatkan pada penyelenggara negara ya, bahwa ada asas netralitas. Makanya bahkan kepala daerah pun ketika mau mencalonkan lagi, bahkan mau maju caleg pun, itu harus cuti karena memang diharapkan tidak menggunakan powernya untuk mempengaruhi proses. Kira-kira gitu, Sylvia. Baik, sayang sekali waktu Sylvia, kita ini sudah. kriminalisasi yang mana maksudnya ini? Tadi sudah disampaikan ya, Bang Said memberikan contoh kriminalisasi yang dimaksud. Ya, kriminalisasi yang mana itu? Kita harus jelas, jangan sampai muncul fitnah nih Bang Said. Yang mana maksudnya? Usaha-usaha di KPK yang terus-menerus ingin membawa Pak Anies ke dalam proses hukum itu sesuatu yang kita rasakan. Itu harus ada segmen berikutnya, kita dialog lagi. Ini panjang, ini kita biarkan menggantung dulu ya. Dalam ruang publik yang bisa ditafsirkan macam-macam oleh publik, nggak boleh juga Bang Said. Oke, baik. Tapi pesannya adalah mudah-mudahan kekhawatiran bahwa pemilu tidak akan berlangsung dengan netral itu tidak terjadi ya. Betul-betul kita berharap bahwa pemilu dapat berlangsung dengan jurdil untuk semua pihak. Terima kasih. Kita jaga bersama. Kita jaga bersama. Bang Ade, Mas Dirman dan juga Bang Mardhani, terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini.